tadi lagi on the way ke sini, ke Kenapa? studio kita mau hitam putih. Di jalan tuh gue lagi lihat banyak banget sampah. Udah tahu musim hujan, lewat Manggarai, tuh misalnya kalinya gitu. Itu nggak cuma daun. Bro, Ah. kalau musim hujan jangan kemana-mana lah. Emang kenapa? Banyak sampah. Ya. Lagi ngomong. Ini lagi ngomongin. Lagi ngomong, jadi banyak sampah. Banyak sampah pas di kali, di mana-mana, di sungai, di pantai kadang-kadang. Jadi orang tuh masih suka buang sampah sembarangan ya? Jangan cuma daun, kertas, itu kasur, lemari, itu ada di sungai. Kenapa nggak ambil, lumayan buat di rumah? Ya kan? Lumayan ya kan? Bener. Ya enggak, itu kan bisa mampet jalannya air gitu loh, banjir. Tapi benar Kesadaran banget. untuk buang limbah itu loh maksudnya. Benar. Benar. Apalagi sampah itu banyak juga ada sampah plastik yang Iya. susah untuk didaur ulang. Benar. Saya punya bintang tamu yang berhubungan dengan sampah ini. Oh gitu. Jadi Ini yang buang-buang sampah ini gitu. Oh, belum ini tentu. buang atau mengolah sampah? Ini nih? jadi dia bisa memecahkan masalah tersebut nih, barang-barangnya udah ada di sini, jadi sampah akhirnya bisa jadi uang. Oh gitu. Sampah bisa jadi uang. Sampah jadi uang. Kita undang aja langsung, ini adalah Panji Prawisuda. Halo Mas Panji. Oke, kita lihat dulu apa yang dilakukan oleh Panji ya. Di sini udah ada di meja Boleh, nih, boleh. kita udah nyiapin di meja nih. Ini Apa ada aja? ada Ini apa ya? popok. Ada popok bayi. Pokoknya ini macam-macam, tapi gue pengen tahu apa yang lu lakukan, jadi kita lihat dulu videonya, silakan. Indonesia tercatat menjadi negara kedua setelah Tiongkok sebagai penghasil sampah plastik terbesar di dunia. Sebuah predikat yang tentu saja tidak membanggakan dan menyisakan beragam persoalan pelik. Adalah Panji Prawisuda, seorang pakar konversi energi dari Institut Teknologi Bandung yang tengah mengembangkan sebuah alat bernama reaktor torefaksi basah yang dapat mengubah sampah seperti sampah popok yang tidak dapat didaur ulang menjadi bahan material bangunan, yaitu batu bata. Hasilnya pun setelah diteliti ternyata lebih kuat dan lebih ringan dibanding batu bata biasa. Jadi kita tuh nggak perlu komplain, kalau kebanyakan komplain tapi nggak punya aksi itu percuma. Ini Panji luar biasa, ini popok, ini baru bekas. Kalau ini baru. Ini baru. Baruan. Baru. Kalau bekas berat biasanya. Ini jadi apa ini popo ini? Iya, sebenarnya Mas Deddy, saya panggil Mas nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, boleh, boleh. Sebenarnya- Panggil Ade yuk boleh. Oh, gini, sebetulnya popok itu 50% terdiri dari plastik. Plastik. Dan 50%-nya itu terdiri dari kapas. Ini kalau kita buka gini ya, disobek. Kita sobek. Tuh coba ya. Nah, ini Untuk isinya kapas. sebetulnya kapas. Sama dia ada gel-gel. Sama ada buat, gel untuk ya, menyerap menyerap airnya. air. Iya. Itu sebetulnya plastik juga, polimer. Polimer. Nah, sebenarnya yang saya lakukan adalah memasak si popok ini. Masak popok. Mungkin Riko mau nyobain makan. Oh, enggak. Tapi kan popok yang ditemukan pasti kan dalam kondisi kotor, Mas. Betul, betul. Dan semakin banyak kotorannya sebenarnya semakin bagus. Karena Semakin bagus? kotoran itu jadi unsur hara sebagai pupuk cair organik. Jadi ada beberapa produk dari kalau kita masak ya. Ada produk kapasnya, seperti ini. Ini hasil pengolahan popoknya. Boleh dipegang, boleh dicium Ya, juga. itu popok asli, Fanny. Ini popok asli setelah diolah. Yang ada bekas pipis babynya. Masa sih? Iya. Mau nggak? Nggak jadi, nggak jadi. Kemudian bagian ini bagian plastiknya. Jadi bagian luar sama bagian dalamnya ini sebetulnya terbuat dari Anda plastik. misahinnya gimana? Nah, cara memisahkannya ini saya masukkan ke mesin Alat. ini. Oh, ini Jadi alatnya. alat ini adalah alat hidrotermal namanya. Ada hidro dan termal. Jadi dia dipanaskan sekaligus dimasak bersama air. Konsep sederhananya sebenarnya seperti panci presto lah. Oke. Kalau Masuk, presto lalu. tulang ikan hancur ya. Lunak, Kalau ya. ini plastiknya juga jadi melunak. Tapi kan lu bisa bedain dong, jadi kapas sama jadi plastik gimana misahin? Betul. Begitu jadi dia kalau kapas nih kan empuk ya. Sementara kalau plastik dia keras. Jadi setelah itu kita saring. Oh. Nah setelah disaring, kemudian kapasnya ini bisa kita gunakan untuk aplikasi yang lain. Itu apa itu ujung? Yang ini, Itu tuh, itu tuh. Yang ini, yang ini. oh sorry yang ini. Yang ini nih kapas yang sudah dikeringkan. Jadi kalau dilihat ini sebetulnya kertas. Aslinya kertas, Iya. tapi dihancur-hancurkan kemudian dimasukkan ke Oke. dalam popok. Coba kita praktek aja, Mas. Popoknya kita masukin mesin. Silakan Mas Panji. Oh boleh. Gimana kerjanya? Jadi sebenarnya kalau ini adalah alat versi rumah tangga. Jadi dia pakai listrik.
800 watt. Kemudian kita masukkan ke sini. Bentuknya sebenarnya seperti blender. Ini juga bisa diambil. Beli di mana mas alatnya mas? Ini dibikin di lab. Oh jadi nggak Bikin di diperjualbelikan lab. ya? Sejauh ini kita belum sampai mengkomersialkan buat yang skala kecil ya. Karena ini masih terlalu mahal. Semuanya ini stainless steel, jadi dibandingkan blender jauh lebih mahal. Iya. Kita berusaha supaya harganya jadi lebih Bisa terjangkau. mahal murah dulu baru orang bisa coba ya. Betul. Coba gimana tuh dimasukin? Nah, jadi dimasukkan ke sini, di dalamnya ini ada apa ya namanya? Sudu-sudu buat menghancurkan, kayak blender aja. Kayak blender. Ada besi Ada pisaunya? putar. Ada pisau putar ya. Ada semacam pisaunya. Ini segala jenis sampah bisa mas ya? Segala jenis sampah bisa, tapi kita biasanya lebih banyak ke sampah rumah tangga. Oh, sampah masyarakat nggak bisa mas ya? Ada ide seperti itu juga sih. Ada ide seperti itu juga. Mas tadi bicara soal harganya mahal, memang kalau boleh tahu harga pembuatan mesinnya berapa? Sejauh ini kalau yang ini masih sekitar 7 jutaan ya. Jadi saya pikir kalau ibu-ibu minta 1-2 juta untuk kulkas kayaknya masih oke lah. Tapi kalau 7 juta buat menghancurkan sampah kayaknya Agak aneh gitu ya. Belum penting gitu Belum. menurut mereka. Oke, ini udah nih. Nah, Lalu kemudian si popoknya dimasukkan ke sini. Oh gitu aja? Dimasukin gitu aja, jadi kita tidak perlu mencacah. Kalau itu kan biasanya harus dicacah dulu ya. Kemudian ya kita tuangkan air. Oh kayak jus ya? Kayak bikin jus, betul. Kemudian setelah itu Keluarnya jadi yang kayak di depan ini nanti? keluarnya jadi kayak yang depan ini. Oh, Coba. Setelah itu ditutup. Ini kita masih pakai pressure gauge, ini alat pengukur tekanan. Karena ya seperti panci presto dia bertekanan. Kemudian ini dinyalakan aja. Ini motornya udah nyala, udah ngaduk. Kemudian ini heaternya udah nyala. Kemudian kita tinggalkan aja. berapa lama nih? Sebenarnya proses utamanya cuma 30 menit. Proses utamanya 30 menit, yang Cuma lama kan dia masih panas ya. Jadi biasanya saya menyarankan ya udah malam-malam aja. tinggal tidur. Tinggal tidur, pagi-pagi tinggal diambil. Oke. Terus katanya Anda juga dari situ bisa bikin batu bata. Oh iya, Ini kali ini. betul. Ini mas. Betul. Jadi ini satu produk yang sebenarnya sudah hancur karena batu batanya ini sudah diuji tekan. Jadi mungkin Itu dari apa? Daun, popok? ini dari popok. Jadi Dari ini saya popok, batu hancurkan. Ini masih ada ininya ya. Oh iya ada popok. Jadi sekitar 30% ini terbuat dari popok. Kelebihannya dia Nah, jadi apa bedanya dengan batu bata yang biasa? kalau batako itu dia campuran antara semen, pasir Iya. dan air Ya, biasa. tapi maksudnya apa Jadi bedanya? kalau ini karena dicampur dengan popok dia jadi berserat. Dengan volume yang sama dia lebih ringan. Dengan kuatnya? volume sama lebih ringan, Kekuatannya lebih tinggi. kekuatannya lebih tinggi. Oh, Karena dia punya serat. Dan selain itu kalau misalkan ada gempa karena dia masih berserat seperti ini ya, ini udah dihancurkan. Tapi nggak bisa hancur karena ada seratnya. karena ada serat, jadi dia fleksibel. Tapi dicampur Jadinya semen pasir juga dong. Dicampur semen pasir, kita mengurangi jumlah pasirnya. Mengurangi jumlah pasirnya. Oh, I Sejauh see. ini kami baru menemukan 30% popok. Nah selain itu kita juga buat kerajinan-kerajinan seperti ini sih. Tunggu. Kalau batu bata itu dijual sekarang? Sekarang nggak dijual. Untuk contoh doang? Jadi gini, masalah terbesarnya adalah untuk mendapatkan popoknya sebetulnya. Mendapatkan Mendapatkan popoknya. popok. Oh. Mendapatkan Nggak menentu popok ya? dalam jumlah banyak, kemudian setelah itu kita bisa meyakinkan bahwa ini bisa terjual, itu hal yang berbeda. Tapi secara eksperimental sudah berhasil. Secara proses ini sudah berhasil. Sudah berhasil, oke. Akhirnya lalu Anda buat sekarang jadi kerajinan Kerajinan. tangan. Emang berapa popok yang dibutuhkan untuk satu batu bata itu? Untuk yang ini cuma satu popok aja cukup. Cuma satu popok. Jadi Ini dari popok juga? ini dari popok juga. Jadi dalamannya popok. Ini yang bagian yang udah hancur. Sama serat-seratnya. Ini jadi apa? Asbak ya? Apa gimana? Ini sebenarnya Boleh. terarium. Jadi kita naruh tanah di sini, kemudian ngasih tanaman Ini hancur kecil-kecil apa? buat hiasan rumah. Hiasan rumah. Pot-pot gitu loh. Oh baik. Ini hancur dihancurin atau? Ini memang sengaja dihancurin. Biar Jadi lihat. biasanya biar kelihatan bahwa Iya. dalamnya memang ada popoknya. Oh. Dan ini popok asli. Yang Maksudnya? ada kotorannya asli. Kalau ini cium popok, tangannya. kalau ini popok bersih. Oke. Nah, jadi Tapi bisa dicium. ini dicampur dengan? Yang ini dicampur dengan mortar. Mortar. Nah ini dijual Ini dijual. sebagai kerajinan tangan. Teman saya dia suka bikin kerajinan tangan seperti ini, kemudian di Instagram dia
apa istilahnya ya, mamer-mamerin lah. Ada mainan-mainan Tuh kayak mainan-mainan. Lego gitu. Iya itu. Jadi sekalian Iya benar itu. sekalian buat hiasan, Oke. sekalian Berarti ini udah jadi bisnis. bisnis kecil-kecilan ya. Kecil-kecilan. Harganya berapa? Tergantung bendanya, tapi sepengetahuan saya sih tidak terlalu mahal ya. Kayak misalkan ini biasanya ongkosnya tuh ongkos paling mahal di semen. Paling mahal di semennya. Karena popoknya kita dapatkan dengan gratis. Iya, iya, iya. Dari Tapi anak sendiri. artinya ini belum bisa jadi produksi besar. Untuk mengolah sampah dalam produksi besar ternyata memang masalahnya juga berat. Kami sudah coba kontak dengan berbagai pemerintah kota dan memang untuk mengikat sebesar itu, sepanjang itu ternyata capitalnya besar. Capitalnya besar ya, tapi dibandingkan ngotorin semua tempat ya kan harusnya ada modal untuk itu kan. Harusnya. Bertahap mungkin Mas. Oke, baik. Jadi sebenarnya ada solusinya untuk menangani sampah itu sebenarnya ada. Hanya saja memang tidak mudah dan mahal gitu. Tapi sebenarnya dibandingkan nanti Jakarta ketumpuk dengan sampah dan sebagainya harusnya memang disiapkan modal dan dana yang besar untuk mengatasi sampah sebenarnya. Untuk harusnya kedepannya seperti juga. itu. Untuk kedepannya juga. Mudah-mudahan Setuju. sukses nih supaya pemerintah kita juga lihat dan bisa dibantu Amin. juga supaya nanti Indonesia lebih ramah lingkungan lagi. Ya. sebenarnya. Terima kasih. Oke, baik. Nah, setelah ini ada produk lain lagi katanya mau dikeluarin ya? Iya, ada produk lain dari Mas Panji. Saya pengen tahu apa, tapi setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam. Oke. Bismillah. Bukan yang itu. Sebel. Bismillah. Tuh. Kuat ya? Kan? Kuat pasti.